Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel buat pecinta kisah-kisah misteri, kisah-kisah horor yang pernah dialami oleh kalian ataupun aku dan teman-teman kita semua. Di sini tempatnya. Oke guys, seperti biasa doa terbaik buat kalian ya. Sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman makasih ya udah subscribe, udah like, juga udah komennya gitu. Dan eh yang belum like, yang belum subscribe, tolong subscribe dan like-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, pada malam hari ini aku akan membawakan satu kisah seorang yang mengirimkan ceritanya ke aku ya guys ya, lewat email ya. Lewat email itu adalah Kak Vera ya, Vera. Vera ini adalah dulu sekali dia tinggal di daerah Jakarta ya teman-teman ya, di daerah Jakarta Barat. Nah, di situ waktu dia usia sekitar, dia bilang sekitar kelas 4 atau kelas 5 gitu ya teman-teman ya. Dia sekarang Kak Vera ini tinggal di daerah Jakarta Selatan ya guys ya. Nah, dia menceritakan bahwa waktu kecil sekitar kelas 4 atau kelas kelas 4 dah, dia bilang dia agak lupa gitu ya guys ya, antara 4 dan 3 gitu ya teman-teman ya. Antara kelas 3 dan kelas 4 itu Kak Vera itu seringkali suka bermain di salah satu tanah kosong, dan tanah itu terdapat kayak seperti mobil-mobil rusak gitu ya teman-teman. Mobil tua, bis-bis rusak itu sudah ditaruh di tempat itu ya guys ya. Nah, dia dengan teman-temannya itu sering datang ke sana untuk bermain gitu ya teman-teman. Mereka main kayak ya zaman kita kecil ya teman-temannya, main apa, naik-naik bis terus jadi kenek gitu ya teman-teman ya. Nah, semenjak itu dia sering main di sana, dan setelah kejadian, mengalami kejadian yang itu terjadinya bahkan sampai 4 hari ya guys ya. 4 hari dia bermain. Dia kalau ke sana itu sekitar 5 orang temennya ya teman-teman ya, 5 orang atau 6 orang gitu. Tapi pada saat dia, seingat dia gitu, dia ingat gitu, dia menyampaikan bahwa eh, itu di memori banget gitu, di otaknya itu udah tersimpan banget gitu. Dan anak segitu, kelas 3 kelas 4 sama seperti kita teman-teman, udah bisa mengingat masa-masa yang terjadi sama diri kita ya guys ya. Singkat cerita, si Kak Vera ini sering ke sana, dan tiba-tiba mereka berangkat berlima teman-teman. Pada saat mereka sampai di sana, itu si Kak Vera ini melihat kakaknya sudah ada di mobil itu teman-teman. Kakaknya itu ya sekitar SMP, kata dia SMP kelas 2-an gitu ya. Dan dia kaget dong, tidak seperti biasanya kakaknya itu ikut bermain di sana gitu ya teman-teman. Dan dia pun bertanya gitu, "Kak, sudah di sini, mau ikut main sama aku?" Seperti itu ya Kak Vera ngomongnya ke kakaknya. Dan si kakaknya itu hanya tersenyum gitu ya guys ya. Nah, setelah itu mereka main seperti biasa, main gelayutan, main kenek-kenekan, main supir-supiran gitu. Yang dia rasakan, kakaknya itu hanya duduk teman-teman, hanya duduk dan tertunduk terus gitu, tertunduk. Tapi kalau ditanya, dia hanya tersenyum gitu ya guys ya. Nah, di situ anak kecil tidak menggunakan pikirannya bahwa itu adalah sesuatu yang buat kita itu, kalau di zaman sekarang itu ini ya apa, kepekaan anak kecil itu untuk itu sebenarnya lebih lebih tajam ya guys ya. Tapi mereka kok seperti tidak tahu itu siapa gitu ya teman-teman ya. Maksudnya kok beneran kakaknya atau enggak, mereka tidak berpikir seperti itu ya. Sama kayak kita-kita ya teman-teman, yang dia tahu, dia pernah mengalami seperti itu gitu. Nah, dan ketika pada saat sudah mau sore gitu kan,
mereka pulang dong. Nah, si kakaknya ini diajak pulang gitu ya teman-teman. Kak, ayo pulang, udah sore, kita kan belum mandi gitu kan. Nah, yang anehnya lagi ya teman-teman, itu kalau menurut aku ya, logikanya itu siang loh, bukan malam gitu kan. Aku tuh nggak habis, maksudnya aku tuh masih ngeraba-raba gitu ya. Ini si Kak Vera nih mengalami hal yang kok siang bisa. Pernah nggak sih kejadian seperti itu yang dikatakan horor itu siang atau malam hari atau pagi hari? Aku belum pernah ya teman-teman yang melihat hal-hal seperti itu gitu ya guys. Nah, keesokan harinya dan malam harinya dia tidur gitu kan, dia tidur terus dia bilang, kak tadi diajak pulang kok nggak pulang gitu, terus aku nggak lihat kakak pulangnya jam berapa kapan gitu kan, dari mana kata kakaknya gitu kan. Nah, si si adiknya bilang, "Oh, kakak lupa tadi kan habis main sama kita." Seperti itu ya guys ya, kata Kak Vera, ceritanya seperti itu. Dan terus sehari, 2 hari, 3 hari, keempat hari, ini si orang tua dan kakaknya itu merasa setiap hari ditanyakan oleh adiknya seperti itu gitu kan. Nah, pada saat si kakaknya menceritakan hal-hal yang tidak baik, yang dianggap aneh gitu dari adiknya itu, si Kak Vera itu, si orang tuanya ini dan kakaknya si Kak Vera dan abangnya ada lagi gitu ya teman-teman, berusaha untuk terus menanyakan sebenarnya ada apa gitu, kamu main di mana. Jadi ditunjukin gitu ya teman-teman ya, ditunjukin temennya bahwa diunjukin Kak Vera kalau mau itu si kakak suka main di sini gitu kan. Gimana, merinding banget ya guys ya, kalau kita gitu dalam masa kecil kita seperti itu kok rasa takut nggak ada ya teman-teman. Nah, ketika pada saat dia berangkat di hari kelima itu teman-teman, si orang tuanya ini ngikutin dong dan kakaknya ngikutin gitu ya. Nih anak kok udah apa, bener-bener bikin khawatir gitu ya teman-teman. Nah, pada saat mereka ngikutin, jadi yang mereka lihat ini dari kejauhan, si Kak Vera ini terus bertepuk-tepuk tangan gitu kan, joget-joget, manggil-manggil kakaknya. Tapi mereka tidak melihat teman-teman. Mereka tidak melihat. Dia sebut-sebut kakak-kakak gitu. Dan yakin gak sih gitu kalau si ibunya ini merasa ada sesuatu gitu kan. Nah, mereka akhirnya menyepakati untuk mendatangi si Kak Vera itu yang sedang bermain, berinding guys. Tiba-tiba pada saat sampai di sana, si Kak Veranya itu tambah senang dong, oh ada ayah dan ibu gitu kan ya datang. Tapi ayah dan ibunya ini tidak melihat dan kakaknya gitu. Eh Bu, ini ada kakak gitu kan. Kakak siapa? Ini kakak kamu. Kakak udah di situ aja, kata adiknya, kata Kak Vera ini. Tadi di sini dia duduk gitu kan. Kapan kakak itu masuk ke dalam mobilnya gitu. Wah, semakin nggak bagus. Udah itu mendekati mau maghrib teman-teman, akhirnya mereka bersepakat membawa anaknya itu pulang gitu kan. Dan setelah dibawa pulang, si sang abang dan kakak itu berdiri di dalam mobil itu teman-teman, berdiri di dalam mobil itu. Dan si Kak Vera ini bertanya gitu, kakak mana, ke mobil gitu kan. Akhirnya kakaknya itu balik gitu berdua gitu, tapi nggak tahu apa yang terjadi gitu ya teman-teman. Nah, pada saat itu juga mereka sudah di rumah, pas maghrib mereka ngaji bersama gitu ya teman-teman. Ini anak matanya udah bener-bener, Kak Vera ini bener-bener matanya udah tertuju dan seperti dia selalu diajak bermain teman-teman ya. Nah, pada saat sedang mengaji gitu kan, eh, si Kak Vera ini duduk gitu ya, duduk di salah satu bangku dan dia melihat ke jendela gitu ya teman-teman. Ke jendela sekitar jam 7 habis maghrib mau jam 7 Isya, dia melihat teman-teman, dia teriak,
Bu, ayah, kakak di luar no, suruh masuk gitu, udah maghrib, suruh sholat dulu, seperti itu teman-teman. Kak Vera bilang spontan, mereka kaget teman-teman ya, kaget. Dan sampai kakaknya itu turun dan abangnya turun dari atas kamarnya, mereka berempat nyamperin adiknya dan melihat ke jendela teman-teman. Kalian tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Pada saat dia melihat ke jendela, itu mereka melihat seorang perempuan dan si Kak Vera itu berdiri berdua teman-teman. Bayangkan, si Kak Vera berdiri berdua dengan perempuan yang katanya mirip kakaknya itu. Kaget dong mereka kaget. Astagfirullahaladzim, kok anak saya ama dia gitu. Terus kata ayahnya, ibu jangan panik, istighfar, kata ayahnya, karena si anak kita itu di sini anak kita gitu kan. Ternyata teman-teman, kebayang gak sih, itu si anak ditukar teman-teman, ditukar. Jadi menurut, setelah kejadian itu diceritakan bahwa si Kak Vera ini diceritakan bahwa dia itu justru bersama si perempuan itu, dan yang dibawa pulang itu anaknya dia guys, yang menyerupai Kak Vera. Masuk logika nggak teman-teman? Dia berbicara, menceritakan, ini yang aku nggak habis pikir gitu ya guys ya. Dan si Kak Vera ini menceritakan, Kak Vera ini udah besar gitu ya, udah bekerja. Kak Vera ini menceritakan bahwa dia setelah besar itu diceritakan kejadian seperti itu, dan Kak Vera itu mengingat gitu. Tetapi dia tidak mengingat bahwa dia itu di siapa dan di rumahnya itu siapa gitu ya guys ya. Akhirnya teman-teman, mereka spontan spontan berlari, dan mereka lihat lagi si Kak Vera di tangan dia tuh menangis gitu teman, menangis minta tolong bawa pulang, tolong gendong gitu kan. Nah di situ mereka berjuang untuk merebut si Kak Vera itu. Terus yang di dalam teman-teman, yang bisa bicara, ada kak ini kak itu berbicara guys. Luar biasa ya jin ini, kalau aku pikir itu sangat luar biasa, bisa membodohi gitu, sangat membodohi banget gitu. Akhirnya singkat cerita, yang dia nengok ke dalam sudah tidak ada anak itu teman-teman, dan aslinya itu memang di perempuan itu gitu ya guys. Dibawalah cerita, dan ayahnya itu pada saat itu hujan guntur dan airnya, Allahu Akbar, ya Allah, kata ayahnya, tolong hamba ya Allah, kembalikan anak hamba. Dan dia seperti berbincang gitu guys, si perempuan itu, hei siapa, ngapain kamu bawa anak saya gitu kan. Akhirnya si perempuan itu berhenti, dan si ibunya memohon-mohon agar anaknya dikembalikan karena anaknya tidak bersalah apa-apa. Jika anaknya punya salah, menginjak ataupun menjahili dia, ada yang tersentuh gitu, dia mohon dimaafkan, karena mereka masih anak-anak gitu ya. Si Kak Vera itu nangis terus katanya teman-teman. Dia nangis akhirnya dengan doa-doa, dengan doa ayat kursi, doa-doa yasin, doa pengusir jin gitu ya, akhirnya pergi begitu saja gitu guys. Si Kak Veranya terjatuh dan seperti tidak ingat apa-apa, akhirnya dibawa pulang. Nah setelah itu teman-teman, sejak itu si Kak Vera itu katanya lebih suka melamun gitu, dan dia kayak seperti punya satu kepekaan ya guys ya, kepekaan gitu. Mungkin hampir sama dengan aku ya, maksudnya sama dengan akunya itu, di saat dia ada itu sangat terasa. Dan di ujung mata ini guys, pasti aku melihat ada gitu ya teman-teman. Dan itu setelah kejadian itu teman-teman, si Kak Vera sampai sekarang itu suka merasakan di saat dia pulang kerja, atau di rumah, atau di luar rumah, atau di jalan tempat yang sunyi, dia merasakan itu ada gitu ya guys ya. Dan semua ini
dirangkum oleh Kak Vera, dan mungkin pada saat dia kelas segitu belum bisa menerima gitu ya teman, tapi dia mengingat semua kejadian itu ya guys, sehingga orang tuanya menceritakan setelah dia udah SMP SMA diceritakannya, dan si Kak Vera menjawab iya saya ingat bu ayah gitu. Dan sampai detik ini si Kak Vera itu masih, pokoknya masih setelah kejadian itu masih merasakan hal-hal yang menurut dia orang tidak tahu, dia tahu gitu ya guys. Inilah teman-teman, kadang kita diperlihatkan sesuatu untuk membuat kita peka gitu ya teman-teman, agar mungkin kita jangan sembarangan gitu ya teman-teman. Jangan sembarangan seperti buang air kecil atau membuang air panas seperti itu ya kan ya. Mungkin ada kejailan yang anak itu buat sehingga seperti itu teman-teman. Sebenarnya nggak bagus juga buat anak-anak digituin gitu ya guys ya. Oke teman-teman, terima kasih nih ya udah nonton. Semoga kalian terhibur. Buat Kak Vera, insya Allah Kak Vera dengan diberikannya ketajaman gitu, kepekaan adanya goib itu bagus gitu, karena tidak juga harus kita diperlihatkan, enggak, biar kita tahu gitu ya Kak, bahwa di setiap kita itu berdampingan gitu ya. Sehat selalu ya Kak Vera ya, semoga Kak Vera diberikan panjang umur, sehat selalu buat keluarganya, sehat selalu. Dan buat kalian semua teman-teman aku, jangan lupa subscribe-nya, komennya, sama like-nya ya teman-teman ya. Terima kasih udah nonton. Kalian sangat baik, murah hati dengan jempolnya. Doa terbaik selalu buat kalian, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.